Percayakah Anda jika saya mengatakan bahwa sebuah nyanyian indah yang bercerita mengenai kasih setia Tuhan yang kekal pernah terlupakan selama hampir 1 abad? Ya, nyanyian itu berjudul I Will Sing of the Mercies of the Lord, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Kunyanyikan Kasih Setia Tuhan. Asal-usul nyanyian ini sebenarnya agak kurang jelas. Banyak buku nyanyian yang mencantumkan nama James Henry Fillmore sebagai penciptanya. Namun ada juga yang mengaitkan nyanyian ini dengan pencipta anonim atau tidak dikenal. Hal ini sebenarnya tidak terlalu mengherankan, mengingat pada masa itu pemahaman mengenai hak cipta dan hak atas kekayaan intelektual belum seteliti seperti saat ini. James Henry Fillmore lahir di Cincinnati, Ohio pada tanggal 1 Juni 1849. Ketika ia berusia 16 tahun, ayahnya meninggal, dan ia menggantikan ayahnya menjalankan sekolah musik dan menjual buku-buku musik. Usahanya ini cukup berhasil, sehingga ia dan beberapa saudaranya mendirikan The Fillmore Brothers Music House, yang secara rutin menerbitkan buku-buku musik, kantata, nyanyian sekolah minggu, dan nyanyian gereja lainnya, termasuk nyanyian-nyanyian yang diciptakan baik oleh dia maupun oleh saudaranya, Frederick Fillmore. Dalam mengubah nyanyian-nyanyiannya, biasanya Fillmore tidak mengarang syairnya sendiri, melainkan meminta bantuan seorang teman, yaitu Jesse Hunter Brown Pounds, seorang penulis dan pengarang banyak syair, puisi, cerita pendek, novel, dan tulisan-tulisan lainnya. Pada tahun 1864, di salah satu kumpulan nyanyian yang diterbitkan oleh Fillmore, muncullah nyanyian yang berjudul I Will Sing of the Mercies of the Lord ini untuk pertama kalinya. Kurang jelas siapakah sebenarnya yang mengubah nyanyian ini, apakah James atau Fred. Tapi karena James mengubah lebih banyak nyanyian daripada Fred, maka umumnya orang menganggap James Fillmore sebagai penciptanya. Demikian juga mengenai syairnya. Mengingat James sangat jarang menulis syair sendiri, kemungkinan besar syair nyanyian ini juga ditulis oleh Jesse Pounds. Namun karena tidak ada catatan yang jelas mengenai hal itu, maka dianggaplah James Fillmore sendiri yang menulisnya. Yang jelas, siapapun pengubahnya, ketika pertama kali diterbitkan, nyanyian ini kurang mendapat tanggapan yang baik. Entah mengapa orang-orang pun segera melupakannya. Sampai suatu hari antara tahun 1950-1960, hampir 100 tahun kemudian, tiba-tiba nyanyian ini menjadi sangat populer. Mula-mula anak-anak sekolah minggu mulai menyanyikannya, kemudian kelompok remaja, pemuda, bahkan orang dewasa. Nyanyian ini menjadi nyanyian favorit di camp-camp musim panas, sekolah Alkitab liburan, dan akhirnya di gereja. Berbagai buku nyanyian mulai memasukkan nyanyian ini ke dalam koleksinya. Dari Amerika, nyanyian ini menyebar ke seluruh dunia dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Dan pada tahun 1999, Yamuger menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia dan menambahkannya ke dalam koleksi pelengkap Kidung Jemaat menjadi nyanyian nomor 14. Dalam bahasa aslinya, syair nyanyian ini merupakan kutipan langsung Mazmur 89 ayat 1 dalam versi King James. I will sing of the mercies of the Lord forever. With my mouth will I make known thy faithfulness to all generations. Atau dalam versi terjemahan baru bahasa Indonesia, aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun. Beberapa orang menambahkan bait kedua dan ketiga yang berisi ayat-ayat selanjutnya dari Mazmur 89. Mungkin karena mereka merasa bahwa nyanyian ini terlalu pendek. Tapi versi aslinya tetap yang paling populer. Mengapa nyanyian yang sudah terlupakan hampir 1 abad ini bisa menjadi populer kembali? Kemungkinan besar ini terkait dengan gerakan contemporary worship music atau musik ibadah kontemporer yang berkembang kira-kira pada periode yang sama dan berawal di Amerika. Gerakan ini mendorong penggunaan musik ibadah yang lebih modern dengan gaya yang mirip musik pop untuk memberi kesan dan pesan bahwa gereja masih ada dan tidak ketinggalan zaman. Karena sepertinya pada waktu itu banyak orang mulai meninggalkan gereja. Nyanyian ini dianggap pas dengan kriteria musik yang diinginkan. Melodi dan harmoninya sederhana, dapat dimainkan dengan gitar atau keyboard, dan syairnya mudah diingat dan pendek, dapat diulang berkali-kali. Jadi rupanya Fillmore terlalu cepat pada zamannya. Nyanyian yang digubahnya
baru dapat dinyanyikan hampir 1 abad kemudian. Namun ada jawaban lain yang lebih menarik. Mungkin ini memang cara Tuhan menunjukkan kesetiaannya. Nyanyian yang sudah terlupakan berpuluh-puluh tahun lamanya masih bisa diingat kembali, dinyanyikan kembali oleh generasi-generasi yang baru turun-temurun, bisa jadi sampai selamanya. Jika Tuhan bisa memelihara nyanyian yang terlupakan, bukankah Dia akan terlebih lagi memelihara kita, umat pilihannya, makhluk ciptaannya? Ia adalah Allah yang penuh kasih, murah hati, dan setia pada kita. Mari kita nyanyikan kasih setia Tuhan dan tak jemu-jemu menuturkan kasih setianya pada semua generasi, turun-temurun sampai selamanya. Kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan. Setia Tuhan.